besok ini hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Mengingat itu saya teringat Pak Wi Himwi yang dulunya adalah wartawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan dan sempat untuk bertemu dengan Pak Karno dan ketemu dengan sahabat-sahabatnya Pak Wi, Bapak Ananta Turi ya, dan Bapak Haji Mas Agung. Oleh sebab itu, dengan adanya lahirnya Pancasila itu menurut Pak Wi Himwi sebagai lansia, bagaimana sih dengan lahirnya Pancasila ini untuk mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana Pak Wi? Gini ya, jenazah. Pertama, saya itu wartawan trompet masyarakat. Trompet masyarakat. Nah, wartawan trompet masyarakat itu dipimpin oleh pemiliknya Gue Puan, ya. Anaknya itu Gue Hoki, mungkin sekarang masih ada di luar negeri, ya. Nah, itu rumah saya di Malang, ya. Malang depan itu kantornya trompet masyarakat perwakilan Jawa Timur. Jadi saya sebenarnya di situ, ya. Nah, pimpinannya itu Nah Hong Xiong sudah meninggal. Nah, karena saya ditugaskan oleh Gue Puan, ya, interview Bung Karno, dikasih tugas untuk interview Bung Karno. Iya. Selesai interview itu tahun 64. Selesai interview itu, nah kemudian Bung Karno itu jatuh, ganti Soeharto tahun 65, ya. Nah, saya ditangkap dari Pulau Buru sampai Medayu Agung. Semua buku-buku yang saya sekarang ada perpustakaan dan koran-koran itu banyak yang dirampas. Nah, sisanya buku-buku yang koran-koran itu, ya, oleh adik saya itu dinaikkan atas plafon rumah, dinyatakan tidak ada, itu disimpan. Nah, itu bisa dilihat buku-buku itu banyak boyong-boyong dimakan rengket. Kemudian setelah Habibie, ya, Pak Harto sudah tidak jadi wartawan, Habibie itu saya turunkan. Saya lihat kok, waduh, kata gini. Nah, kemudian dibantu oleh Haji Mas Agung, dengan mobilnya dia, karena Mas Agung orang kaya, dengan mobilnya dia itu dibawa ke Surabaya. Sahabatan seperti bagaimana Pak dengan Haji Mas Agung? Karena saya wartawan, jadi kan Mas Agung kenal. Dekatnya sampai bagaimana? Ya, kan dekat, sering nginterview, ngomong. Bukan hanya dari Mas Agung, dengan Prabu Dia juga karena wartawan. Karena Prabu Dia itu juga dekat. Kedekatannya itu karena tugas, jadi sering berkomunikasi. Iya, karena itu. Nah, terus saya dibawa ke Surabaya, koran, buku-buku dan saya. Nah, anjuran Mas Agung ini lebih baik jadikan perpustakaan untuk generasi muda. Itu jadi masa lansianya Pak Wi ini dengan adanya yang masa lalu dijadikan perpustakaan dengan dukungan sama Haji Mas Agung, yaitu perpustakaan Medayu Agung. Nah, Medayu Agung citana, Medayu itu semangat. Oh, semangat artinya. Semangat. Itu bahasa Sanskerta.
Sangsekerta. Sansekertanya semangat. Agung itu besar juga sekaligus kenang-kenangan tuh Mas Agung. Kenang-kenangan dari Haji Mas Agung. Nah, terus berdiri perpustakaan itu. Nah, perpustakaan itu berdiri di sana pertama. Nah, saya betulnya tidak punya uang untuk kontrak rumah. Dikasih uang dengan satu orang namanya Ongko Digdoyo. Pak Ongko. Sekarang masih ada, ya, Pak Ongko. Nah, kebetulan Pak Ongko ngasih uang waktu itu 2 juta untuk kontrak rumah. Nah, tapi dapatnya kok rumah itu kecil, jadi gak cukup buku-buku masuk itu dengan kolam tidak cukup. Nah, kemudian saya kenal baik dengan Pak Sidunata Sabudi. Siapa Pak? Sidunata Sabudi. Iya. Itu orang kaya dan punya perusahaan. Dia bantu itu naik mobil cari tempat mau mendirikan satu rumah besar untuk perpustakaan. Nah, pikir tak tahu ketemu di sini, karena dekat rumah saya di sini. Oh iya. Dan 1 kilo bisa jalan, dekat bangun. Nah, Pak Sindur bangun satu rumah, ya. Sebelahnya ini juga ada bangunan. Pak Sindur ngajak temannya 2 rumah, bangun 2 rumah. Jadi rumah 2 bertingkat, gitu, bertingkat. Nah, jadi sekarang perpustakaan. Kemudian saya bangun terus anak-anak itu datang, anak UNESA, Ubaya, UNER, ya, dari Jawa Tengah sampai dari luar negeri ada, baik dari Amerika maupun dari Tiongkok juga ada datang. Karena perpustakaan khusus perpustakaan tentang sejarah, tentang sejarah dan politik perpustakaan. Tidak bicara olahraga, Mbak Rida. Tentang sejarah dan politik. Iya. Dan saya kembali Sosial. Pertanyaan tentang Pancasila. Ini kan lahirnya Pancasila ya. Dengan adanya perpustakaannya Pak Wi ini, berarti apa arti Pancasila, lahirnya Pancasila ini menurut lansia? Lansia yang seperti Pak Wi ini yang dulunya adalah wartawan. Bagaimana Pancasila menurut Pak Wi? Pancasila itu dasar negara, bukan hanya diapalkan, tapi harus dilaksanakan. Dan Pancasila harus dilaksanakan, tidak ada diskriminasi. Baik orang Tionghoa, baik itu Islam, baik itu orang Katolik, baik itu orang tidak ada, semua sama. Seperti anjuran Bung Karno, semua itu jadi satu negara, ya Indonesia, ya itu negara Indonesia yang berdasar Pancasila, ya, berundang-undang dasar 45, harus itulah. Nah inilah. Berarti di masa lansianya Pak Wi Hindwi ini dengan membuka perpustakaan ini yang isi kontennya masalah tentang sejarah dan politik ini, membuat dan mendukung supaya generasi muda ini tetap bisa mengisi masa-masa pembangunan Indonesia ini setelah masa kemerdekaan ini dengan dasar Pancasila yang kuat ya, iya. Pak, supaya tambah kuat. Nah itu sayang, ya. Di sana ada fotonya Bung Karno yang besar, ada macam-macam tentang pelaksanaan Pancasila.
tentang masaku Pak ada. Nah itulah yang saya amankan. Diamankan. Amankan terus sampai sekarang untuk generasi muda. Tujuannya foto-foto itu disimpan supaya, dan dokumen-dokumen, bukan foto aja, dokumen-dokumen yang lain kan banyak ya, itu disimpan supaya generasi muda itu tahu ini buktinya. Nah gitu loh, tujuan saya itu, memang tujuan saya itu. Nah tapi umur saya tidak bisa bertahan toh, ya itu Tuhan yang menentukan, ya bertahan. Tambah hari tambah tua, saya tidak bisa teruskan. Ya. Nah sekarang, tapi tetap saya asal tidak hujan, cuaca baik, badan saya mungkin, saya ke sana, duduk sana baca koran, tunggu anak-anak muda datang, saya ceritain. Kemarin sebenarnya banyak cerita. Berarti semangatnya itu masih besar ya, besar. Untuk supaya membantu generasi muda itu bisa mengisi masa kemerdekaan ini dan dengan bangkit dengan semangat Pancasila. Nah, iya, itulah tujuan saya itu. Yang penting semangat di dalam hati, semangat yang benar-benar memberi inspirasi para generasi muda ya Pak Wi ya. Semangat yang supaya generasi muda ini tetap mencintai Pancasila itu bagaimana Pak Wi? Satu, harus Pancasila harus cantum dalam pendidikan. Satu, harus cantum dalam pendidikan. Entah itu pendidikan apapun harus cantum Pancasila itu. Satu, pertama. Dua, Pancasila harus dilaksanakan. Bukan hanya cantum dalam pendidikan, diapalkan, tapi harus dilaksanakan. Isinya Pancasila harus jadi dengan orang kulit-kulit lain, baik itu hitam, baik itu kuning, baik itu putih, baik itu mata kuning, itu sama semua warga negara Indonesia. Sama, semua harus menuju kesatuan Pancasila. Oke. Nah, tetap menuju ke situ. Jadi arahnya, kesimpulannya tetap menjadi semangat untuk kesatuan Pancasila. Oke. Terima kasih ya Pak Wi ya atas dukungan nasihat supaya generasi muda itu tetap mempunyai semangat yang tinggi, hati nurani yang sangat suci untuk mempertahankan Pancasila. Ya itulah modalnya. Modal kita supaya Indonesia tetap bersatu dan merdeka. Terima kasih Pak Wi. Ya.